Mudah-mudahan segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosanya. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengumpulkan kita dalam rangka yaitu melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan salat malam kita yaitu salat tarawih. Tentulah harapan kita semua mudah-mudahan ibadah kita, rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Di dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini tercantum di dalam sebuah kitab atau kisah yang dialami oleh Abu bin Hisham di dalam kitab Mukasyafatul Qurub karangan karya Imam Al-Ghazali. Apa yang disampaikan wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian malam ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hisham, bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rajin tahajudnya, tiap hari, tiap tahun dia tidak pernah tertinggal yang namanya melakukan salat malam atau qiyamul lail. Tapi pada malam harinya, Abu bin Hisham seorang ahli tahajud, ahli ibadah, dikagetkan dengan sesosok makhluk yang beliau kaget karena seperti dentuman jatuh batu yang amat besar. Keluarlah Abu bin Hisham tadi, ternyata melihat itu ada sosok makhluk di bibir daripada sumur tersebut. Ada seorang makhluk yang sangat luar biasa besar badannya. Maka ditegur oleh Abu bin Hisham, wahai makhluk Allah, siapakah gerangan engkau sebenarnya? Lantas berbaliklah itu saya ke seorang makhluk tadi. Kagetlah Abu bin Hisham karena yang didatangi itu adalah dia menyampaikan, wahai Tuan, aku ini adalah makhluk Allah. Aku adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi mencari orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah malamnya, mencari orang yang sedang melaksanakan tahajud, mencari orang yang sedang melaksanakan munajat-munajatnya pada bulan suci Ramadan. Pada saat itu pun Abu bin Hisham merasa heran. Karena apa? Sosok makhluk ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Hisham ditanya, wahai ibu dan bapak sekalian, wahai Abu bin Hisham, engkau adalah seorang yang ahli ibadah. Lantas Abu bin Hisham bertanya lagi kepada seorang makhluk malaikat Allah, wahai malaikat,
Aku ingin bertanya kepada engkau, apa yang kau bawa itu? Maka dijawablah oleh malaikat Allah, yang kubawa ini adalah buku daftar-daftar orang-orang yang setiap malamnya dia bermunajat dan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Abu bin Hisam saking penasarannya dengan sosok makhluk itu yaitu malaikat Allah, karena membawa rangkaian daftar nama-nama orang yang dimaksud. Maka dia bertanya, wahai malaikat Allah, adakah daftar namaku di dalam buku yang kau bawa, yang kau rentetkan di dalam daftar orang-orang yang senantiasa bermunajat dan bertahajud kepada Allah? Lantas dicarilah oleh malaikat Allah, dicari dari urutan pertama sampai akhir. Nama Abu bin Hisam tidak ditemukan di dalam situ. Kagetlah itu Abu bin Hisam. Malaikat menyampaikan, wahai hamba Allah yang rajin tahajud, wahai hamba Allah yang rajin salat malam, aku tidak menemukan namamu di dalam buku daftar ini, daftar catatan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat tahajud. Cobalah engkau cari lagi, wahai malaikat Allah. Jangan-jangan kau salah. Diurut lagi, sampailah kepada nanti meminta kepada Allah. Wahai Allah, ada makhluk, ada hambamu. Dia bertanya tentang catatan yang kubawa ini. Dia tidak sampai namanya ada di dalam buku daftar ini. Lantas Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Abu bin Hisam yang ahli ibadah, rajin tahajudnya, rajin munajatnya, rajin berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tercantum di dalam buku daftar nama-nama orang yang melaksanakan tahajud dan salat malam. Lantas Allah menyampaikan, malaikat punya menyampaikan, wahai Abu bin Hisam, Allah menyampaikan kepadaku, engkau tidak ada lagi daftar nama ini. Kagetlah Abu bin Hisam, tersungkur, apa yang membuat beliau setiap hari beliau melaksanakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Tiap hari bertahajud tapi tidak ada daftar namanya. Apa yang menyebabkan itu, wahai malaikat Allah? Aku disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau, wahai Abu bin Hisam, engkau rajin tahajudnya, engkau rajin bermunajatnya, engkau rajin berdoanya, tapi mohon maaf engkau hanya sibuk urusan hablum minallah untuk diri kamu sendiri. Kamu hanya sibuk untuk mengurusi hablum minallah pada badanmu sendiri. Tapi ada tetangga kamu yang saat ini dalam keadaan kelaparan. Ada tetangga kamu yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Ada tetangga kamu yang dalam keadaan kesusahan. Engkau, wahai Abu bin Hisam, kau tidak peduli. Engkau hanya peduli dengan salat tahajud kamu, salat duha kamu, munajat kamu, tapi engkau lingkungan kamu sebelah dan yang lainnya tidak engkau pedulikan. Ini hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara-saudaraku, Abu bin Hisam yang rajin salat tahajudnya tidak ada dalam daftar namanya disebabkan dia tidak peduli dengan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan dan keadaan kesusahan. Ramadan mengajarkan kepada kita. Kenapa hari ini Ramadan mengajarkan kita supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita? Kita menggunakan takjil, memberikan makanan di jalan-jalan, memberikan makanan datang ke rumah-rumah, memberikan kolak dan yang lainnya. Ini adalah sandaran bahwa bukan tidak cukup saja kita dengan hablum minallah, tapi hablum minannas juga harus kita bersama-sama. Cukup dengan Allah, hablum minannas juga berjalan. Ada orang yang rajin ibadah kepada Allah, tapi dengan hablum minannasnya kadang-kadang tidak akur. Ada orang yang rajin salat 5 waktunya, ada orang yang rajin tahajudnya, ada orang yang rajin salat duhanya, ada orang yang rajin zikirnya, tapi dia lupa ada tetangganya yang saat ini dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, bahkan dia cuek dengan makanan yang enak-enak. Ramadan ngajaran kita, ibu bapak sekalian, kalau hari ini Ramadan tidak memberikan kita kelembutan, kalau Ramadan ini tidak memberikan kita sebuah penyadaran, Ramadan adalah ruang gerbang kita untuk menuju pintu surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara engkau peduli dengan saudara-saudaramu yang saat ini dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Kalau Ramadan hari ini kita dapatkan sudah masuk pada 7 hari Ramadan, dan tarawih kita sudah masuk pada 8 hari, maka hari ini wujudkan mereka apa yang belum dipunya dari mereka orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Bisa jadi tetangga kita saat ini belum punya beras. Bisa jadi saudara kita ini buka di mana-mana, dia menumpang di mana-mana karena tidak beras, ada makanan yang bisa dimakan. Hari ini Ramadan mengajarkan kita dengan konsep ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh orang yang beriman dipanggil oleh Allah bukan saja untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah engkau kepada hablum minannas, kepada saudara-saudaramu. Bagaimana kita di dalam salat. Tarawih kita yang saat ini 11 rakaat atau ada yang 23. Salam kita sudah berapa kali kita mengucapkan salam? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Artinya simbol salam ini memberikan gambaran kepada kita. Ada loh saudara-saudara kamu sebelah kanan, utara, barat, timur, dan selatan yang saat ini juga makin ada dalam keadaan kesulitan. Mungkin hari ini kita makan enak. Mungkin hari ini kita makan lezat. Tapi masih ada saudara-saudara kita di sana yang jauh di sana. Mereka butuh uluran tangan dari kita yang saat ini sedang menikmati aneka ragam makanan, macam-macam minuman, macam-macam bukaan. Tapi hari ini ada saudara kita, jangan sampai ada saudara kita yang saat ini dalam keadaan kelaparan. Mudah-mudahan Ramadan memberikan gambaran kepada kita, kalau kita rajin tahajudnya, rajin sholat duhanya, harus peduli juga dengan lingkungan kita, harus peduli dengan saudara-saudara kita. Yang terpenting gambaran sebagai titik terakhir kita dalam ceramah ini, yang pertama adalah komplitkan kita diri kita, bantu saudara-saudara kandung kita sebelum kita membantu saudara-saudara yang lainnya. Karena saudara kandung kita itu adalah jauh lebih dekat dengan diri kita. Saudara satu darah dengan diri kita itu jauh lebih enak dibantunya ketimbang dengan yang lain. Karena saudara kandung itu satu rahim dengan ibu kita dan satu darah dengan ibu dan bapak kita. Kenapa kita bisa baik dengan orang lain tapi tidak baik dengan keluarga kandung kita sendiri? Hari ini rubah paradigma kita. Rubah saudara kita, masih banyak yang kesulitan saudara kandung kita, tapi masih banyak juga saudara-saudara kita yang lain. Inilah gambaran kehidupan kita. Ramadan Allah ingin mengajarkan manusia supaya peduli dengan hablum minannas, hanya bukan sekadar hablum minallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.